Hello everyone, welcome to Potnomi, Jakarta State University. Hello guys, welcome to our debut podcast. Anak ekonomi, paham isu ekonomi gak sih? Okay, in this content, we will talk about economics issues that just happened last year. Sebenarnya ada apa sih Tan? Kenapa banyak pemimpin negara lain yang datang ke Bali? Boleh nih, lo kasih tahu dulu ke teman-teman yang lagi dengerin podcast kita kali ini. Oke, jadi gini, sebenarnya tahun lalu itu Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah salah satu agenda ekonomi internasional yang bergengsi. Nah, bagi kalian nih yang sering buka-buka sosmed dan update-update berita terbaru, pasti udah nggak asing lagi sama yang namanya acara KTT G20 atau G20 yang diadakan di Bali tahun 2022 kemarin. Makanya judul podcast hari ini yaitu Serba-serbi KTT G20 di Bali tahun 2022 gitu, Sa. Nah, karena udah dikasih tahu sama Intan, sebelum mulai kita perkenalan diri dulu kali ya. Nama saya Sabrina Nabila, biasa dipanggil Sasa, dan rekan saya Intan Nuraini, biasa dipanggil Intan. Kami dari Prodi Pendidikan Ekonomi 2021. Nah, sekarang ini kita ditemenin oleh satu teman kita. Nah, sebelum itu boleh kali ya perkenalkan diri dulu ke teman-teman yang lagi dengerin podcast kita kali ini. Halo semuanya, aku Fitra Rahmadani dari Administrasi Perkantoran Digital 2022, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Hai Fitra, gimana nih kabarnya? Terus sekarang nih lagi kesibukannya apa? Kabarnya baik. Sekarang kesibukannya lagi sibuk semester 2 aja sama sambil kerja sih. Akhir ini. Alhamdulillah. Nah, Fitra, di sela-sela kesibukan kamu nih, kira-kira masih sempet nggak ngeluangin waktu buat buka-buka sosmed kayak Instagram, TikTok gitu? Pasti biar nggak jenuh, apalagi kan akhir-akhir ini puasa cuma di rumah doang atau megang HP kan, pasti buka sosmed sih. Oh, bener banget sih ya, biar nggak jenuh. Nah, terus pernah nggak sih lagi scroll timeline sosial media itu nemu berita-berita tentang ekonomi nih, apalagi kan Fitra anak Fakultas Ekonomi nih, apalagi tentang materi yang kita bahas hari ini yaitu KTT G20. Pernah lewat gak tuh? Waktu itu pernah sih lewat di timeline sosmed, dan kalau nggak salah tuh Mayudi Ayunda yang jadi juru bicaranya ya, salah satu highlightnya. Wes, keren banget nih. Sejauh mana nih kamu ngikutin berita G20? Sejauh yang aku tahu ya, di salah satu agendanya kan ada acara dinner, dan itu menjadi salah satu highlight dari agenda KTT G20. Apalagi itu kan diadain di Bali, pasti banyak banget menarik masyarakat dalam negeri. Wah, kayaknya kita nggak salah pilih teman sharing nih, Tan. Aku juga sempat lihat di satu berita tuh kalau jalan di Bali ini sempat ditutup selama berjam-jam. Nah, karena rombongan delegasi lewat kan. Nah, ternyata warga di sana juga bisa bekerja sama dengan baik gitu. Mereka bisa sabar menunggu sampai kemacetan itu terurai. Nah, itu jadi salah satu hal yang benar-benar aku salutin sih, kayak warga di sana tuh benar-benar mendukung pemerintah demi kelancaran agenda G20 ini. Ya, betul banget. Tapi ternyata kemacetan di Bali ini, tentunya di acara KTT G20 ini, memberikan salah satu dampak bagi kelangsungan acara. Nah, menurut Fitra nih, apa sih dampak lain dari agenda KTT G20 di Bali ini? Kalau dari yang aku tahu nih, banyak banget dampak positif karena adanya KTT G20. Apalagi Bali kan sebagai tuan rumah. Nah, dengan kedatangannya anggota G20, pasti hunian-hunian tuh di Bali meningkat, dan itu menjadi keuntungan bagi perekonomian kita kan. Ya, betul banget, setuju. Apalagi kan waktu pandemi ya, 2 tahun yang lalu nih, kegiatan perekonomian Indonesia nih sempat mandek, khususnya kegiatan pariwisata jadi lebih sepi nih.
Terus yang Fitra tahu nih apa lagi? Selain dampak yang hunian hotel meningkat. Kalau menurut aku ya sebagai mahasiswa ekonomi, secara umum ini kan suatu agenda internasional pasti banyak media luar yang menyoroti. Dan hal tersebut membuat Bali semakin terkenal kan pastinya. Kalau misalkan Bali itu ada di Indonesia. Nah, soalnya tuh aku pernah ngeliat beberapa konten di sosmed. Kalau misalkan beberapa orang luar negeri tuh nggak tahu kalau Bali ternyata tuh di Indonesia. Yang mereka tahu itu Bali tuh sebuah negara kan. Iya, aku juga pernah lihat tuh konten kayak gitu. Boleh. Kalau soal kendala yang aku denger nih di berita akhir-akhir ini kan ada perang antara Rusia dan Ukraina. Nah, salah satu yang terlibat di konflik tersebut tuh Amerika tuh memihaknya tuh ke Ukraina. Iya. Nah, makanya Presiden Rusia waktu itu si Putin memilih untuk tidak hadir di agenda KTT. Karena takut ada hal-hal yang tidak diinginkan dan takutnya tuh hal tersebut malah merembet ke masalah yang lainnya. Ya, aku juga pernah lihat nih di salah satu berita nih katanya Presiden Putin ini memilih gak hadir karena menghormati Indonesia sebagai tuan rumah. Takutnya nih kalau Presiden Putin hadir ada masalah lain nih antara Amerika sama Rusia. Dan Presiden Putin juga bilang ingin menghormati Indonesia supaya kalau ada masalah yang panas-panas nih antara Amerika sama Rusia, Indonesia ini nggak keseret masalahnya. Apalagi kan Indonesia dikenal sebagai negara yang non-blok nih gitu. Ya, selain itu ada satu lagi nih yang mau kita bahas yaitu perbedaan KTT G20 tahun ini tahun 2022 dengan KTT G20 tahun sebelumnya. Nah, sebagai mahasiswa ekonomi nih menurut kamu ada nggak sih perbedaan KTT G20 tahun 2022 dengan tahun-tahun sebelumnya? Aku waktu itu pernah baca di suatu artikel kalau tahun kemarin itu Indonesia menyelenggarakan G20 secara berbeda karena mengundang perwakilan dari Uni Afrika dan beberapa negara lainnya. Jadi G20 Bali itu akan menghadirkan nuansa baru yang dibanding dari G20 sebelumnya. Tapi tahun kemarin itu Indonesia memimpin G20 pada saat yang penuh tantangan dari tahun sebelumnya. Mungkin karena belum pernah terjadi di mana waktu itu kita berada pada kondisi COVID-19, tantangan geopolitik, perubahan iklim hingga kenaikan harga komoditas pangan serta biaya hidup. Wah, keren banget nih. Baru tahu loh aku info ini. Nah, ada salah satu lagi nih yang mau aku tanyain. Jadi kan tadi kita udah ngobrol tentang KTT G20 yang mana itu termasuk ke salah satu isu perekonomian yang hangat di tahun lalu kan. Nah, kamu sebagai mahasiswa ekonomi nih ada rencana nggak sih buat bikin tesis atau penelitian baik itu jurnal maupun skripsi tentang isu perekonomian ini, salah satunya tentang G20 ini? Kalau untuk saat ini sih belum ya, masih dipikirin lagi. Tapi kemungkinan besar pasti akan dipikirin lagi. Apalagi kalau misalkan untuk tugas-tugas kan, ya kan mahasiswa mungkin bisa dimasukin ke dalam topiknya. Oke, berarti masih dipertimbangkan lagi, namun kemungkinannya besar. Karena nih konten tentang KTT G20 ini sangat menarik, apalagi kan tahun lalu nih Indonesia diberi kesempatan sebagai tuan rumah yang tentunya memberikan dampak positif bagi Indonesia nih. Oke, waktunya ternyata udah mau habis nih. Kita sempat ngobrol-ngobrol bareng sambil sharing-sharing informasi yang menyenangkan ya tentunya. Terakhir nih Fitra nih, ada yang mau disampaikan nggak ke orang-orang khususnya para mahasiswa nih? Untuk saat-saat ini ya, karena misalkan karena kita generasi muda kan, apalagi kita anak fakultas ekonomi, pasti harus banget untuk membahas isu-isu kayak gini kan, karena kalau nggak kita siapa lagi kan? Betul banget. Oke, bagus banget Fitra. Mau ngucapin makasih udah bisa ngeluangin waktunya sama kita
Jadi kita bisa ngobrol bareng sambil sharing-sharing informasi. Iya, makasih juga ya udah kasih kesempatan aku untuk ada di sini. Ya, sukses buat kuliahnya Fitra. Oke, terima kasih juga aku ucapin ke kalian yang udah luangin waktunya buat dengerin podcast kita kali ini. Semoga di konten ini dapat menambah wawasan kalian Bisa lebih luas lagi lebih ya. luas lagi, khususnya kepada mahasiswa, apalagi mahasiswa ekonomi seperti kita ini ya. Ya, betul banget. Dan kita sebagai warga negara Indonesia nih secara umum sudah sepantasnya ya mendukung pemerintah dalam mengharumkan dan membangkitkan kembali nama Indonesia di kancah internasional. Oke, sampai sini dulu. Aku Sasa. Dan aku Intan. Kami pamit undur diri dan see you next time. Bye-bye.